Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut kembali pembelajaran. Ini adalah materi BMR terakhir kita di semester genap. Nah, bab 10 yaitu menulis surat. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama membaca surat beraksara Arab Melayu. Yang kedua, menulis surat dengan bahasa yang baik dan santun. Yang ketiga, merangkum hikmah dari cerita yang dibaca. Nah, nanti akan ustazah tampilkan juga, ustazah bacakan juga contoh surat ya yang bertulisan Arab Melayu dan langsung terjemahannya ke bahasa Indonesia. Nah, silakan Ananda simak video pembelajaran ini sebagai berikut. Surat adalah alat komunikasi jarak jauh berupa kertas yang bertuliskan suatu maksud dan tujuan. Surat biasanya bersifat rahasia. Nah, surat dimasukkan ke dalam amplop tertutup, kemudian dikirim melalui orang lain atau melalui jasa kurir atau pos. Orang yang mengirim surat ya itu ada bermacam-macam. Nah, di sini surat itu dibedakan menjadi dua, surat yang resmi dan surat yang tidak resmi. Nah, kalau surat resmi itu berasal dari kantor atau lembaga yang ditunjukkan kepada kantor atau lembaga lain atau seseorang. Nah, sedangkan surat yang tidak resmi berasal dari seseorang yang ditunjukkan kepada seorang yang lain pula. Nah, mari anti perhatikan surat yang tidak resmi berikut ini. Nah, ini contoh surat tidak resmi. Ini adalah tulisan dari Arab Melayu. Nah, ini adalah terjemahannya ya. Kalau tidak jelas itu bisa di zoom atau minta sama ustazah yang jelasnya ya. Nah, sekarang ustazah bacakan Pekanbaru 28 Mei 2018 yang kepada yang terhormat Pak Ngah Sulaiman di Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami di Pekanbaru baik-baik saja. Semoga Pak Ngah beserta semua keluarga selalu dalam lindungan Allah serta sehat walafiat. Amin. Pak Ngah, sebentar lagi Putri akan ujian naik kelas. Kata guru, nilai harian Putri sangat bagus dan sudah dapat dipastikan akan naik kelas 5. Tapi Putri tak ingin kalau hanya sekedar naik kelas saja, karena Putri ingin mempertahankan juara pertama. Maka dari itu Putri memohon doa dari Pak Ngah. Semoga dalam ujian nanti Putri dapat menjawab semua soal dengan benar. Selain itu, Putri juga meminta hadiah kepada Pak Ngah kalau nanti berhasil meraih juara pertama. Demikian yang dapat Putri sampaikan kepada Pak Ngah dan mohon maaf apabila ada tulisan atau kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anita Putri. Nah, ini adalah contoh surat tidak resmi ya. Kemudian berdasarkan contoh-contoh surat di atas dapat kita simpulkan bahwa surat terdiri dari beberapa bagian, yang itu pertama tempat dan tanggal. Putri menulisnya suratnya di Pekanbaru pada tanggal 28 April 2016. Alamat surat ditulis nama dan alamat orang tua yang menerima surat. Yang ketiga, salam pembuka biasanya dituliskan dengan Assalamualaikum atau dengan hormat dan diakhiri dengan tanda koma. Kemudian yang keempat, pendahuluan, yaitu memberikan kabar terbaru tentang si pengirim dengan diiringi pula dengan doa untuk si penerima. Kemudian ada isi surat yang kelima, berisikan tentang maksud dan tujuan yang hendak disampaikan. Yang terakhir ada penutup. Nah, penutup surat dengan menulis demikian dilanjutkan dengan harapan dari si pengirim kepada si penerima. Dalam hal ini, Putri memohon maaf kepada Pak Ngah apabila ada tulisan ya yang salah dalam surat beraksara Arab Melayu di atas. Kemudian yang ketujuh, salam penutup ditulis Assalamualaikum atau wassalam atau sekian dan diakhiri dengan tanda titik. Ya, yang kedelapan, tanda tangan sejajar dengan salam penutup. Yang terakhir nomor 9, nama pengirim sejajar dengan salam penutup dan tanda tangan.
Kemudian materi selanjutnya yaitu mana maksud yang benar. Pada masa awal Islam, huruf Arab belum ada titik. Kita tidak bisa membedakan antara huruf ba, ta, sa, dan nun. Karena tiada titik, maka cara membacanya adalah dengan mengikuti ketentuan. Lihat pada kata sebelum dan sesudahnya, maka akan diketahui maksudnya. Contohnya ketika membaca ia kana budu yang memiliki arti hanya kepadamu kami menyembah, atau bisa juga dibaca menjadi ia bi abdin yang artinya bagimu hanya seorang pembantu. Maka tersebutlah sebuah riwayat bahwa suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menerima tamu yang terpaksa harus menginap karena sudah larut malam. Baru besok pagi kembali pulang. Khalifah menyuruh si tamu untuk pergi ke rumah sahabat Nabi dengan dibekali sepucuk surat bertuliskan akbilahu, bilu ya, yang berarti terimalah dia. Kemudian begitu sampai di rumah yang dituju, si tamu segera menyerahkan surat kening sahabat Nabi langsung berkerut saat membaca isi surat tersebut karena tulisan uktulu yang berarti bunuhlah dia. Karena ragu dengan maksud tulisan, segera sahabat Nabi membawa si tamu menghadap Khalifah Umar bin Khattab dan menanyakan maksud tulisan uktulu kepada Khalifah. Setelah tiba, Khalifah menerangkan maksudnya agar si tamu itu diterima dengan baik. Karena hari sudah malam, mendengar itu sahabat Nabi merasa lega karena hampir saja dia salah mengartikan maksud dari tulisan surat. Maka dikarenakan peristiwa itu dimulailah upaya membedakan tiap-tiap huruf dengan memberikan titik tambahan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab itulah upaya ini mulai dilaksanakan. Sedangkan untuk tanda baca atau harakat mulai dilakukan pada masa Turki Utsmani. Nah, itulah sejarah singkatnya tulisan yang dulunya tidak ada berbaris ya, sekarang sudah sempurna. Nah, hikmah dari cerita itu adalah hati-hati bila menulis sesuatu karena dapat menyebabkan orang jadi salah paham. Jadi setiap kali anti menulis, baik itu surat maupun selain surat, harus memperhatikan kalimatnya harus dengan tulisan huruf yang jelas dan tepat. Karena apa? Kalau huruf yang salah, pengertian yang salah, orang membaca juga salah mengartikan maksud dan tujuan dari penulis. Nah, harus perhatikan hurufnya. Ya, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan ke ustazah. Nah, nanti kita akan ada latihan yaitu contoh menulis surat resmi dan tidak resmi. Nah, nanti akan ustazah share latihannya. Silahkan nanti anti kerjakan di buku tulis menggunakan pena ya nak, biar ustazah jelas membacanya. Baik, demikianlah pembelajaran hari ini. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.